Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monisa Syahendri dengan nomor NIM 200102008, berasal dari kelas 2D Program Studi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, Monisa akan mencoba menjelaskan dengan memaparkan sebuah video tutorial cara menyelesaikan persoalan balok statis tak tentu dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Pada video kali ini, Monisa akan mencoba menjelaskan penyelesaian balok statis tak tentu. Pada soal ini, kita dituntut untuk menghitung gaya-gaya dalam yang bekerja, seperti momen, lintang, jika benda mati berat sendiri tidak termasuk dalam beban mati yang bekerja. Dan beban terpusat, beban luar bekerja pada beban hidup, dan balok terbuat dari beton kombinasi dengan beban 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Berat jenis beton 2.400 kg per meter kubik. Pertama, ada 3 buah bentang. Bentang yang pertama yaitu bentang AB, bentang BC, dan bentang CD. Untuk bentang AB, yaitu memiliki beban mati sebesar 6,xx. Sebelumnya, untuk aturan dalam soal ini, di mana ketika ada perintah XX berarti itu adalah nomor urutan absen, dan kebetulan Monisa memiliki nomor absen 03, berarti 6,XX yaitu 6,03. Itu untuk beban mati pada AB. Selanjutnya bentang BC. Bentang BC memiliki sebuah beban hidup, yaitu sebesar 2,x. Ketika di soal dipaparkan 2,x berarti nilai x adalah 3. Selanjutnya bentang CD. Pada bentang CD, beban yang dimiliki adalah beban mati dengan besar 2,5 kg per meter. Selanjutnya, ketentuan untuk soal ini yaitu untuk bentang AB, BC, dan CD menggunakan balok untuk nomor absen benar, sedangkan untuk absen ganjil untuk bentang AB dan BC menggunakan balok. Berarti pada penyelesaian kali ini Monisa akan menggunakan untuk bentang AB dan bentang CD menggunakan balok B, sedangkan bentang BC menggunakan balok I. Berarti bentangnya yaitu P, C. Pengaturan yang sama juga dipaparkan untuk balok P dan C, dimana ketika nanti kita menemukan pada ukurannya seperti pada balok D 50 cm, 30 cm, dan seterusnya. Begitupun untuk balok I, kita sesuaikan dengan nomor urutan absen kita masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba langsung memulai pembacaan dengan menggunakan aplikasi SAP. Baik, kita lakukan. Langkah pertama, kita akan memulai dengan menentukan satuan dari penyelesaian SAP kita saat ini, yaitu kita gunakan kilogram, KGFMC. Langkah selanjutnya, kita pilih kepastian. Selanjutnya new model. Nah, di sini ketika dipaparkan seperti ini, kita ulang cek kembali satuan yang kita gunakan yaitu KGFMC. Selanjutnya, pemilihan template. Template yang kita gunakan saat ini untuk balok kita yaitu BIM. Selanjutnya dipaparkan seperti ini, BIM dimensions. Pertama, number of spans. Number of spans dari balok kita yaitu 3. Kenapa 3?
karena balok kita mempunyai 3 bentang, yaitu AB, beban mati, BC, beban hidup, dan CD, beban mati. Dimana berarti AB, BC, dan CD berarti jumlah bentang dari balok kita yaitu 3. Selanjutnya spaceline. Untuk ini kita bisa memiliki 3 opsi. Kita bisa menggunakan 3 meter untuk AB, 1,5 untuk BC, dan juga 2 untuk CD. Pada saat ini Marisa memilih memasukkan nilai 3 meter, yaitu nilai dari bentang AB. Karena nantinya akan kita custom ukurannya pada edit grid. Selanjutnya kita centang use custom grid space ini, lalu kita edit gridnya. Nah, untuk pengisian X grid data ini, kita memiliki 2 pilihan. 2 pilihan maksudnya di sini yaitu kita bisa menyelesaikan soal ini dengan memulai titik A-nya dari A, titik 0, selanjutnya titik B, titik C, dan D, di mana titik itu nanti akan berkelanjutan dari A ke B 3, A ke C 4,5, dan A ke D 6,5. Nah, untuk pilihan yang kedua, kita bisa mengambil titik nolnya pada titik tengah, pada beban hidup yang berada pada bentang di tengah-tengah bentang BC. Nah, nanti nilai yang akan kita dapatkan yaitu dari ketika nolnya berada pada di tengah-tengah BC, maka kita akan mendapatkan nilainya dari bentang A-nya. Kita dapatkan nilainya 3 ditambah 0,75 yaitu 3,75. Selanjutnya 0,75 dari bentang B ke titik pusatnya yaitu minus dari B ke titik pusatnya. Selanjutnya dari pusat ke C dan ke D yaitu 0,75 dari pusat ke C dan 2,75 dari pusat ke D. Nah, itu adalah pilihan untuk menentukan nilai dari X-nya tadi. Nah, Musa memilih untuk menentukannya dengan menetapkan 0 pada titik A, di mana titik awalnya adalah 0 pada titik A, selanjutnya 3 ditambah A ke C 4,5 dan A ke D 6,5. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. Ketika kita memilih A0, berarti B-nya 3, di C-nya ditambah 3 tambah 1,5, 4,5, dan terakhir 4,5 ditambah 2 menilai 6,5. Nah, setelah nilai ini kita masukkan, maka langsung kita okekan. Selanjutnya kita menambahkan section properties-nya. Di sini masih default, kita tambahkan dengan mengklik tanda plus ini. Nah, selanjutnya kita add new property. Property yang kita gunakan yaitu concrete. Kita pilih precasting. Nah, di sini ketika tadi kita dituntut untuk menggunakan dua dengan ketentuannya yaitu balok T dan balok I, di mana untuk balok mati AB itu T, untuk bentang BC hidup itu I, dan untuk CD mati itu T. Berarti kita menggunakan balok T dan balok I. Pertama kita kerjakan dulu untuk balok T. Nah, untuk kita custom dulu warnanya, terserah kita memilih apa. Pada saat ini bisa memilih menggunakan warna pink. Oke, kita okekan. Selanjutnya untuk ukuran. Nah, untuk ukuran dari balok ini itu sudah mulai saya jelaskan tadi bahwa aturannya adalah koma XX kita ubah dengan urutan absoluta, mana nanti kita akan memperoleh nilai B1, B2, B3, B4, D1, dan seterusnya sampai D6. Yang pertama untuk balok T terlebih dahulu. Untuk nilai B1 yaitu 0,5003 karena absen 03. Yang kedua B2 0,3003. Selanjutnya B3 0,3004.
3003. Untuk D4 nilainya adalah 0. Nah, selanjutnya untuk nilai D1 adalah jumlah dari nilai DD yang lain, yaitu 0,7006, D2 0,3003, D3 bernilai 0, D4 0, D5 0, D6 juga 0. Namun, ketika nanti kita memasukkan nilai D6-nya 0, itu datanya tidak bisa diokekan. Jadi di sini bisa menggunakan nilainya 0,01. Kita cek kembali 0,5003, 0,3003, selanjutnya 356. Oke. Selanjutnya materialnya. Di sini masih tertera nilainya PSI. Nah, kita tambahkan dengan masih 4000 PSI, kita tambahkan dengan klik tanda plus ini, add new material. Di sini kita masukkan nilainya beton, namanya beton. Kita custom lagi warnanya, boleh terserah apa itu warnanya. Dengan tipenya adalah konkret, dengan berat jenisnya yaitu 2400. Nah, untuk data yang lainnya itu kita tetapkan sesuai dengan yang sudah tertera di sini. Kita cukup merubah berat jenisnya saja. Langsung kita okekan. Selanjutnya kita okekan lagi. Nah, di sini kita pilih beton, bukan 4000 PSI lagi. Lalu kita okekan. Ini baru untuk balok D. Sedangkan kita dituntut untuk memiliki dua jenis balok, yaitu T dan I. Selanjutnya kita tambah lagi untuk membuat balok I. Add new property. Sama konkret precast I. Nah, kita ganti namanya dulu dengan I. Kita custom lagi warnanya, terserah. Untuk nilainya sesuai dengan aturan tadi. Untuk balok I ini D1-nya 0,4003, D2 0,503, D3 0,153, D4-nya bernilai 0. Untuk D2 0,10, D3 0,053, D4-nya bernilai 0, D5 sama dengan D3 0,005, maaf 0,053, dan D6 0,10. Nah, untuk nilai D1 itu adalah jumlah dari nilai D2, D3, D5, dan D6. Nah, jumlahnya yaitu 0,686. Kita cek kembali 0,4. Maaf, tadi ini yang D1 nolnya double. Kita kurangi 0,403, 0,503, 0,153, 0, 0,686, 0,10, 0,053, 0,053. Nah, kita rubah kembali materialnya dengan beton karena tadi sudah kita masukkan jenis materialnya. Tinggal kita pilih saja dan langsung kita okekan. Di sini sudah terlihat ada dua jenis balok, yaitu balok I dan balok. Langsung kita okekan. Nah, sudah ada di sini langsung balok T dan balok I. Oke, langsung kita okekan. Nah, di sini sudah terlihat bukan untuk ditampilkan dalam dua Windows. Nah, selanjutnya kita rubah dulu tampilannya ke XZ semua. Ini sudah. Selanjutnya
kita ubah dulu tumpuannya. Untuk tumpuan B dan C kita ubah ke tumpuan sendi. Itu kita klik ini assign, join, string. Kita pilih dengan tumpuan sendi yaitu ini. Langsung kita kata sudah berubah. Selanjutnya kita mengisi penopang balok. Kita mengisi penopang balok dengan yaitu bentuknya adalah balok T, balok I, dan balok T. Pertama kita klik dulu frame. Pertama kita pilih dulu untuk balok bentang AB, assign, frame section. Nah, yang pertama adalah balok T untuk bentang AB. Kita pilih balok T, kita okekan. Nah, di sini langsung otomatis terisi untuk AB, BC, dan CD. Kita rubah untuk kebetulan untuk AB dan CD itu sama-sama balok T, untuk balok BC itu balok I. Nah, kita klik lagi di sini di bentang BC. Lalu kita assign lagi frame section. Kita pilih balok I. Langsung kita okekan. Nah, di sini sudah balok T, balok I, dan balok T. Selanjutnya kita isi bebannya. Pertama kita klik define with pattern. Nah, di sini bebannya baru ada beban mati saja. Nah, kita tambahkan untuk beban hidupnya juga. Yang pertama kita buat beban mati that. Ya, itu kita add new, kita tambahkan. Untuk yang tadi kita modify saja menjadi beban hidup. Hidup 5. Nah, dan langsung kita modify. Oke, sudah ada beban hidup dan beban mati. Kita okekan. Nah, selanjutnya kita perlihatkan gambar baloknya. Pertama untuk bentang AB, kita klik bentang AB. Setelah itu kita klik assign, framework. Nah, di sini kita akan menampilkan ada banyak beban yang akan ditampilkan. Gravity, point distribute, karakter constraint. Di sini kita akan memilih distribute. Nah, di sini ada pilihan beban hidup dan beban mati. Ada ketentuan soal bentang AB adalah beban mati, bentang BC adalah beban hidup, dan bentang CD adalah beban mati. Nah, pertama untuk bentang AB dulu kan. Nah, kita pilih beban mati. Selanjutnya ini tetap force, global, gravity. Nah, untuk trapezoidalnya kita klik dulu absolute distance-nya. Nah, di sini tadi pada ketentuan soalnya, nah ada di sini nilai beban yang akan kita masukkan. Langsung saja menjelaskan untuk ketiga bentang ini. Pada bentang AB itu jaraknya ada 3 meter dan nilai bebannya itu ada 6,03 kg. Nah, ketika jaraknya 0 meter bebannya 6,03. Ketika nanti 3 meter bebannya bernilai 0. Untuk bentang CD, ketika bebannya 0 meter, bebannya bernilai 2,5. Ketika jaraknya 1 meter, bebannya tetap sebesar itu juga. Dan ketika jaraknya 2 meter, bebannya pun tetap bernilai 2,5. Nah, begitu juga untuk bentang BC.
beban BC ini bebannya itu poin, letaknya di tengah. Jadi nanti ketika berarti dia berada di tengah-tengah, namanya juga poin, berarti dia itu menunggu di tengah. Jadi nanti beban yang bernilai 2,x ini atau 2,0 berada pada jarak 0,75. Kenapa 0,75? Karena 1,5 dibagi 2 bernilai 0,75. Jadi nanti jaraknya itu beban poin ini adalah 0,75 karena dia berada di tengah. Nah, kita kembali kepada sub. Nah, untuk bentang AB, yaitu beban mati, pertama untuk distance 0, nilainya itu 6,xx, 6,03. Nah, yang kedua itu jaraknya pada 3 meter. Nah, ketika 3 meter, bebannya bernilai 0. Nah, setelah ini langsung kita okekan saja. Nah, langsung tergambar seperti ini, bukan? Selanjutnya, untuk bentang CD yang sama-sama memiliki beban mati, kita klik. Langsung kita klik assign, frame load, distribute. Nah, sama-sama beban mati. Namun, kita nolkan dulu. Nah, untuk jarak 0, bebannya 0, bebannya 2,5, untuk jarak 1, bebannya tetap 2,5, untuk jaraknya 2, bebannya tetap 2, ya, dia mati. Langsung kita okekan. Nah, bergambar seperti ini. Nah, untuk beban hidupnya kita tampilkan pada Windows kedua, pada bentang BC. Kita klik, kita assign, frame load. Nah, sekarang bukan distribute lagi, kita pilih pada menu point. Nah, di sini beban hidup. Kita absolute distance dulu, sudah ya. Nah, itu yang mau saya jelaskan tadi tentang nilai dari ketika poin itu adalah beban yang di tengah. Maka untuk distance-nya yaitu kita bagi 2 dari jarak bentang BC. 1,5 dibagi 2 bernilai 0,75. 0,75. Dengan bebannya yaitu 1, maaf salah lupa, kita lihat lagi soalnya. 1,5 ya, jaraknya 0,75 dengan beban 2,3. Ya, 2,3. Kita kembali ke sub, yaitu 0,75 dengan beban 2,3. Langsung kita okekan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa beban hidup dari bentang BC-nya 2,3. Nah, setelah semua diisi, gambar, beban, dan penampangnya, selanjutnya kita isi beban kombinasi, yaitu kita pilih menu define, load combination, add new combination. Pertama ya, beban hidup. Nilai beban hidupnya adalah 1,6. 1,6 kita tambahkan. Selanjutnya beban mati nilainya 1,2. Kita tambahkan. Nah, jadi sudah ada beban hidup dan beban mati. Beban hidupnya 1,6, beban matinya 1,2. Oke, kita okekan. Nah, setelah selesai, kita okekan lagi. Nah, setelah semua data penampang, beban, bentuk balok, dan yang lainnya tersimpan, selanjutnya
kita analyze lagi atau kita lakukan perhitungan. Nah, sebelum kita lakukan perhitungan, kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan terlebih dahulu dengan format tugas 5 sub 2000 bisa kita okekan. Setelah kita simpan, baru kita analyze dengan mengklik format analyze, set analyze option, kita pilih frame-nya exact frame, kita okekan. Setelah itu kita analyze kembali, lalu kita run analyze. Terakhir kita run. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Nah, pada Windows kedua kita telah melihat bahwa balok kita sudah melunjak. Nah, sekarang kita tinggal menampilkan. Yang kita tampilkan yaitu nilai momen, nilai bintang, dan join dari balok yang telah kita buat. Nah, sebelumnya kita bagi dulu Windows kita menjadi 4 bagian, yaitu kita klik option, kita klik Windows, kita bisa membaginya menjadi 1, 2, 3, dan 4. Kita bagi menjadi 4. Nah, kita buat semua Windows kita tampilannya menjadi exact ya. Exact. Sudah kita exact ya. Nah, kita rapikan. Letak dari balok-balok kita supaya lebih simetris. Nah, pertama kita mulai dari menampilkan momennya terlebih dahulu. Nilai momen. Kita bisa mengklik pada menu display, show force, frame all table. Nah, di sini pertama dulu untuk beban mati. Kita tampilkan momennya, nomor 33, show follows on diagram, lalu kita okekan. Maaf, tadi kita kliknya di Windows 4 ya. Nah, bisa kita tampilkan lagi di Windows pertama. Display, show force, beban mati, momen 33, show values oke. Sama kan? Terserah kita mau menampilkannya di Windows yang berapa. Kedua, kita tampilkan untuk beban hidup. Beban hidup dengan show values oke. Nah, ini untuk beban hidup. Ini kita rapikan lagi. Nah, pada Windows ketiga, kita tampilkan display. Untuk lebih singkatnya, teman-teman bisa menampilkan semuanya itu dengan mengklik seperti logo jembatan ya, seperti logo jembatan supaya untuk lebih memudahkan. Kita klik saja langsung di sini. Nah, langsung kan kita tampilkan untuk combination. Momen show values oke. Ini untuk tadi kepencet pada Windows pertama. Nah, berarti sudah 3, mati, hidup, dan combination. Sebenarnya kita butuhnya 3 Windows saja, tapi tidak apa-apa, kita tampilkan juga untuk tampilan pertama. Ini untuk momen dari balok yang kita punya. Selanjutnya, kita tampilkan bintang. Pertama untuk beban mati. Oke, beban mati, shear. Kalau untuk lintang kita gunakan shear 22. Dan tampilkan untuk
Sir dari dua beban mati. Selanjutnya sir dari hidup. Selanjutnya bintang dari combination. Oke, ini tadi belum kita pindahkan Windowsnya. Baik, ketika ini sudah kita tentukan untuk combination, kita tentukan ini untuk yang hidup. Siap. Oke, nah ini tampilan untuk bintang. Terakhir yang ketiga kita tampilkan untuk menu join. Maaf, joinnya saja tampilkan. Join pertama untuk yang mati, oke. Kedua untuk combination, boleh. Ketiga untuk hidup, joinnya. Oke, nah inilah tampilan dari join pada balok yang telah kita tentukan. Baiklah Bapak dan teman-teman, mungkin itu yang bisa Monisa paparkan pada video tutorial kali ini, yaitu nilai momen, bintang, dan join. Nah, Monisa lupa. Sebenarnya ketika tadi kita menentukan momen atau bintang, kita coba cek lagi untuk momen. Misal pada yang hidup momen. Nah, kita bisa menentukan jarak pada jarak berapapun dengan memasukkan nilai jaraknya pada lokasi ini, mau 1 meter, mau berapa meter, maksimum sampai seberapa panjang bentang yang kita punya. Dan juga nanti juga kita bisa memperlihatkan untuk nilai dari bintangnya. Nah, kita dengan cara mengklik kanan pada bentang. Nah, nanti ketika kita mau tahu pada jarak meter keluar, pada jarak 1,5, ya nilainya pun akan keluar. Nah, mungkin itu yang bisa kita paparkan mengenai balok statis tak tentu yang kita punya ini. Nah, Monisa sudahi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, salah kata, dan juga ketidaklancaran dan kekurangan yang Monisa miliki. Karena Monisa masih belajar, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga itu bisa diterima. Terima kasih telah menyaksikan video Monisa. Monisa ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.